Untuk memulaikan kebaktian kita pada malam ini, mari kita menyanyi dalam lagu Syan nomor 286, Bila Yesus akan mengumpulkan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertapa di surga, terima kasih atas berkat dan penjagaan-Mu. Ada lagi ungkapan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat dan penjagaan-Mu. Engkau telah menuntun kami hingga kami dapat tiba lagi pada malam permintaan doa pada malam ini. Tuhan telah berkati anggota-anggota kami yang telah bergabung pada malam ini dan juga yang belum sempat bergabung, agar pada yang mungkin sedang berhalangan hingga pada minggu depan mereka dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati juga ya Tuhan pembicara kami pada malam ini, berkati beliau agar apapun yang beliau katakan itu semua dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak saja. Tuhan doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kita telah tiba pada ruang kesaksian dan untuk kesaksian kita pada malam ini akan dibawakan oleh Bapak Stanley Waller. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Saya ingin suara saya kedengaran? Oke. Saya ingin bersaksi seminggu kami pulang ke Jawa sehubungan dengan acara kami ketika orang tua kami meninggal. Semua kami belum sempat untuk melihat kuburan mama. Sudah hampir setahun, tetapi akhirnya kami putuskan minggu kemarin, seminggu kami pulang dengan tujuan untuk menguji kuburan mama. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa semua proses rencana yang kami sudah disusun bersama bisa berjalan dengan baik. Semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Walaupun hampir setahun mama meninggalkan kami, tapi memang kesedihan itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena sejak mama meninggal COVID, kami tidak bisa datang sampai
hampir setahun kami belum bisa melihat kubur karena COVID. Takut kalau pulang karena COVID ini masih tinggi. Dan ketika COVID sudah mulai mereda dan kami pulang, kami bersyukur untuk semuanya itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya saksikan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa selama kami berumah tangga sudah hampir lebih dari 24 tahun dan mengenali lebih dari 25 tahun, ketika saya menyampaikan akan kebenaran kami, kebenaran kita, Advent, kepada keluarga, yang ada adalah seakan-akan penolakan halus dari mereka. Mereka tidak mau tanggapi dan segala macam. Tapi kemarin ada hal-hal yang saya luruskan sehubungan dengan kematian orang tua kami. Jadi memang awalnya mereka sangat menyesal dengan berbagai hal. Semuanya kalau begini, pasti memang masih ada. Dan saya sampaikan apa yang menjadi keyakinan kita. Saya katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita harus melihat, saya sampaikan ke mereka bahwa mama di usia hampir 90 tahun, organ tubuhnya sehat. Jantungnya, ginjalnya, levernya semua sehat. Tapi dia tersiksa karena tidak bisa berjalan dan bertahun puluhan tahun lamanya dia tempat tidur. Dan saya sampaikan kepada mereka bahwa inilah cara Tuhan. Kalau menunggu sesuai dengan dia punya fungsi dari organ tubuhnya, maka mama mungkin masih hidup lama karena dia masih sehat dalam hampir semua bagian tubuh pentingnya. Dan COVID ini hanya cara Tuhan. Dan saya sampaikan bahwa mama sudah pada waktu mama meninggal, kesaksian dan hamba Tuhan katakan mama mengeluh, sampai kapan saya harus begini? Saya sudah capek. Dan inilah cara Tuhan. Dan itu mereka terima. Dan kedua, akhirnya ini berlanjut sampai pada prinsip-prinsip yang lain tentang makanan. Semua mereka bukan Advent. Jadi sering tentang makanan, apakah makanan laut yang bersensitif atau makanan-makanan apa yang berkaki empat, saya sampaikan. Dan puji Tuhan, apa yang saya sampaikan, terutama kakak kami yang berada dari Kupang itu, saya sampaikan bahwa dalam Matius 5, Tuhan katakan, aku datang tidak merubah hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi aku datang untuk menggenapkan. Saya katakan kepadanya beliau bahwa isi yang Tuhan sampaikan pada zaman dulu sama sampai sekarang ini. Dan saya puji Tuhan dia mereka menerima itu. Mudah-mudahan ini awal yang luar biasa, yang tepat di mana saya bisa sharing kepada mereka tentang kebenaran. Walaupun itu hanya sepotong-sepotong yang bisa saya sampaikan, tetapi prinsip kebenaran ini mulai saya masukin kepada mereka. Doakan karena sepenggalan dari orang tua kami, ini keluarga ini memang berada pada wilayah yang berbeda-beda, hampir semua wilayah di Indonesia, tetapi intinya adalah saya ingin agar supaya mereka mengenal akan kebenaran kita. Jadi inilah kesaksian saya bahwa saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan saya untuk membagikan akan iman, percaya kami kepada keluarga kami. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Bapak Stanley Walean untuk kesaksian yang telah dibawakan. Kiranya apa yang kita telah dengarkan tadi dapat menguatkan kita semua. Dan saat ini kita akan masuk pada doa syafaat oleh Bapak Billy Sakyon. Namun sebelum kita mengikuti doa syafaat, mungkin ada usul-usul doa yang ingin didoakan, kami persilakan. Baik, mungkin kalau tidak ada, kepada Bapak Billy Sakyon, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Prilly. Baik, selamat malam saudara-saudara yang kasih. Kita akan masuk pada doa syafaat. Saya akan menyatukan doa-doa kita semua
Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat pada malam hari. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan kali kami, Tuhan pemilik kehidupan kami. Segala hormat dan pujian kiranya Engkau karuniakan kepada kami untuk menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Pada malam hari ini kami semua datang di hadirat Tuhan, menyadari keadaan kami, dan kami memohon rahmat Tuhan yang tak pernah habis itu. Selalu akan mengampuni kami. Tuhan akan menyadarkan kami dari segala dosa. Memimpin kami kepada pertobatan. Dan Tuhan akan membersihkan dosa-dosa kami, serta mengaruniakan kuasa surga, supaya kami semua dapat menghidupkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih hari ini Tuhan sudah jaga dan berkati kami masing-masing dari aktivitas kami, sehingga kami dapat terkumpul di Zoom online ini untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama saudara-saudara di dalam Tuhan, bahkan dengan tamu-tamu kami. Bapa di surga, izinkan kami malam hari ini melayangkan permohonan kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus kami doakan dalam pergumulan sakit mereka. Ada yang baru mengalami sakit Tuhan, tapi ada juga yang terus didoakan di dalam perawatan sakit. Dan ada juga yang sudah masuk dalam tahap pemulihan. Hamba-Mu mau menyebutkan saudara-saudara kami ini ya Bapa. Seperti anak kami, Chloe, kemudian saudari Fatimah Simanjuntak, Ibu Meske Kumolontang, Ibu Elstarore, Ibu Mary Haflar, Ibu Ratna Politon di Ampana, Sister Jennifer Tumilanto, Ibu Pendeta Elizabeth Tambanon, Ibu Feby, anak mantu dari Sister Kelly Imran, dan Saudara Bill Wulur yang sedang dirawat di Rumah Sakit Penak. Juga saudara-saudara kami yang terus kami doakan dalam pemulihan, adik Malaika Tangkilisan, Sister Oli Walean, Sister Mega Pelealu, Ibu Amelia Tangkudung, Ibu Ana Kelapian, Saudara Renaldi Owen, Sister Gladys Tololiu, Bapak Sahat Utasoid, Saudara Willy Sambur, Sister Lilian Wanta, dan Saudara Jerry Sumual. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang belum sempat kami sebutkan. Tuhan yang penuh kasih, karuniakanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini dengan sempurna Tuhan. Tuhan berikanlah berkat pemulihan kepada saudara-saudara kami ini. Semua rencana Tuhan bagi kehidupan kami, bagi kehidupan saudara-saudara kami ini, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami supaya nama-nama yang kami sebutkan ini Tuhan boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, kekuatan iman bagi saudara-saudara yang merawat sahabat-sahabat kami yang sakit ini, orang tua kami, anak-anak kami yang sakit. Biarlah selalu ada kekuatan, ada pengharapan, dan keyakinan hanya di dalam Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan terus bekerja bagi kami semua, teristimewa bagi saudara-saudara kami ini yang sakit. Dan Tuhan akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan semua permohonan kami ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami percaya Tuhan selalu merancang yang terbaik bagi kehidupan kami, termasuk bagi saudara-saudara kami. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga bagi kami umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Harapan, mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak muda, juga anak-anak kami yang masih bertumbuh dalam sekolah ataupun
masih di rumah. Tuhan akan memelihara kami semua. Tuhan akan berikan kekuatan dan semangat bagi para orang lansia kami. Berikan sukacita bagi mereka untuk selalu memandang kepada Tuhan dan sukacita di hari usia indah mereka. Bagi kami, para orang tua, berikan kami hikmat kuasa Tuhan dalam mengatur kehidupan keluarga kami masing-masing. Selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dalam setiap problema, setiap tantangan kami. Kian juga bagi anak-anak muda dalam kehidupan mereka, Tuhan akan selalu menuntun mereka kepada jalan-jalan Tuhan, menjauhkan mereka dari segala pengaruh-pengaruh jahat. Pergumulan mereka dalam mencari pasangan, pergumulan mereka di dalam mencari pekerjaan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah orang-orang muda kami di Taman Harapan Tuhan selalu bertumbuh menjadi orang muda yang setia dan takut kepada Tuhan. Mereka akan menjadi terang Tuhan, menjadi alat Tuhan yang ampuh bagi pekerjaan Tuhan, dan suatu saat mereka akan menjadi tiang-tiang di dalam jemaat Tuhan. Berkati juga pergumulan dari saudara-saudara kami di gereja, Ibu Asti Hasibuan, Ibu Kelly Imran, keluarga mereka, anak-anak mereka, Tuhan. Kepadamu lah kami berharap, kiranya Tuhan berperkara bagi keluarga ini. Pergumulan mereka Tuhan menangkan. Dan biarlah ada kabar-kabar yang baik yang boleh kami dengar. Teristimewa harapan keluarga ini supaya keluarga mereka, anak-anak mereka boleh datang setia dengan Tuhan. Berkati juga program-program jemaat Tuhan sudah memasuki di tengah tahun ini. Tuhan, kami serahkan semua rencana pekerjaan Tuhan ini kepada Tuhan. Tuhan, pergunakan kami ini semua sebagai alat-alat-Mu di dalam melaksanakan pekerjaan-Mu teristimewa di dalam kegiatan penginjilan di dalam jemaat Tuhan. Pakai kami, semangati kami Tuhan, sadarkan kami untuk melaksanakan tanggung jawab terbesar kami dalam hidup ini. Sehingga kami akan selalu bersama-sama membangun jemaat Tuhan. Kami bersama-sama boleh bergandengan tangan, bekerja bersama teristimewa, boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, pergumulan kami yang sudah bertahun-tahun di dalam pembangunan gereja, izin pembangunan gereja. Terima kasih Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan menggunakan panitia pembangunan di bawah pimpinan Ketua Brian Kasenda bersama Ibu Femi. Tuhan akan menolong semua proses yang sedang berjalan. Tuhan akan berkati pemerintah yang bertanggung jawab memberikan izin kepada kami. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Semua yang sudah kami lakukan dan sedang lakukan, Tuhan saja yang memberkati. Pada akhirnya Bapa, biarlah hanya rencana Tuhan yang berlaku bagi kami jemaat Taman Harapan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kami mendapatkan izin ini, nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan semuanya demi pekerjaan Tuhan, demi membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui tempat yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Tuhan sudah mendengar doa kami. Saat ini kami siap mendengarkan Tuhan bersabda kepada kami melalui Saudari Dian Gonda. Tuhan akan mengurapi hamba Tuhan ini dalam membawakan firman Tuhan. Kata-kata yang disampaikan semuanya diberkati Tuhan. Dan dengan penuh kuasa dapat membuat kami mengerti firman ini dan mengangkat iman kami kepada Tuhan. Tuhan berkati Dian dalam kehidupan sebagai anak muda, dalam segala cita-cita dan tujuan hidup. Tuhan akan selalu buka jalan. Masa depannya selalu ada di tangan Tuhan, masa depan yang indah, masa depan yang penuh kebahagiaan akan menjadi bagian dari Dian. Dan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami dapat berfokus kepada firman Tuhan. Dan ini dapat mengubah hidup kami untuk lebih setia, lebih dekat dengan Tuhan, lebih berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan sudah dengar doa kami. Tuhan akan memberkati kami semua di dalam ibadah pada malam hari ini, baik anggota jemaat maupun tamu-tamu yang hadir pada ibadah Zoom malam hari. Terpujilah nama Tuhan, dan akhir permohonan doa kami. Kiranya Tuhan mengingat kami
Kiranya Tuhan menyelamatkan kami ketika Tuhan datang yang kedua kali. Jangan tinggalkan kami satu orang pun ya Bapa. Ketika Tuhan datang kami rindu tinggal dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Adalah pengharapan terbesar kami hanya di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat kami dan imam besar kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Berikut ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Mori Kaskani. Terima kasih kepada keluarga Mori Kaskani untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudari Dian Gonda. Shalom, selamat malam. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan atas pimpinan, penyertaannya, dan kasih-Nya kepada kita. Kita boleh berkumpul kembali di kebaktian Rabu malam kita pada malam hari ini, meskipun hanya melalui Zoom. Saya mengucapkan terima kasih buat Om Stanley yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman pada malam hari ini, dan juga buat kesaksian serta lagu pujian, kiranya itu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Izinkan saya untuk share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah dia. Terima kasih. Pada malam ini kita akan belajar firman dari peristiwa-peristiwa akhir zaman di bab ketiga, yaitu bila manakah itu akan terjadi. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, pada malam hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Tolong kami, bantu kami supaya mengerti akan firman yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam sekam berdoa. Amin. Bila manakah itu akan terjadi? Ayatnya terdapat di dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ketika Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, dan mengatakan kepadanya, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini adalah pertanyaan murid-murid Yesus kepada Yesus, dan juga ini akan menjadi pertanyaan kita saat ini. Bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus dan tanda-tanda kesudahan dunia? Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 628 dikatakan, andai kata ia menyingkapkan kepada murid-muridnya segala peristiwa yang akan datang itu, sebagaimana ia melihatnya, maka mereka tidak akan tahan menyaksikan pemandangan itu. Karena merasa kasihan kepada mereka, maka ia memadukan keterangan dari kedua krisis besar itu, membiarkan murid-murid itu mempelajari sendiri maknanya. Jadi Yesus tidak memberikan jawaban secara langsung. Dia ingin murid-muridnya dan kita pada saat ini mempelajari dan mencari tahu apa yang akan terjadi dan kapan Yesus akan datang. Di dalam Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 307 dikatakan, waktu yang pasti dari kedatangan Tuhan kita di luar pengetahuan makhluk hidup. Para malaikat pun yang melayani mereka yang akan menjadi sebagai pewaris keselamatan tidak mengetahui hari atau saatnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita sedang mendekati hari besar Allah itu. Tanda-tanda sedang digenapi, namun tidak ada pekabaran yang mengatakan kepada kita tentang hari dan saat kedatangan Kristus. Tuhan secara bijaksana telah menyembunyikan hal ini dari kita agar kita senantiasa berada dalam keadaan berharap dan bersedia bagi kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali di awan-awan surga. Kita tidak mengetahui saat yang pasti tentang kecurahan Roh Kudus atau tentang kedatangan Kristus. Kenapa Allah tidak memberikan kepada kita pengetahuan untuk mengetahui kapan hari itu akan datang? Karena Allah sudah tahu bahwa kita manusia cenderung untuk menunda-nunda akan sesuatu pekerjaan. Dan bila kita tahu Yesus akan datang, kita akan hidup seperti orang-orang duniawi akan hidup. Kita tidak akan mempercepat kedatangan Yesus karena kita sudah tahu, oh dia akan datang tahun depan. Mungkin tahun depan saya akan bertobat. Dan ini akan menghambat, dikatakan ini akan menghambat pekerjaan Allah dalam menyiapkan satu umat untuk bertahan pada hari besar yang akan datang. Dan kita tidak boleh hidup secara demikian. Dalam Kerinduan Segala Zaman, dikatakan bahwa waktu yang tepat dari kedatangan Anak Manusia yang kedua kali itu adalah rahasia Allah. Allah tidak memberikan pekabaran kepada seorang pun bahwa akan ada 5 tahun atau 10 tahun atau 50 tahun sebelum penutupan sejarah itu dimulai. Ia tidak akan memberikan maaf kepada makhluk manapun untuk memperlambat persiapan kedatangannya. Seperti hamba yang kurang setia yang berkata bahwa Tuanku akan terlambat datang. Dan ini akan membawa kita kepada
mengabaikan kesempatan dan peluang yang sudah Yesus berikan untuk menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Karena waktunya sudah sangat singkat, maka kita harus bekerja dengan rajin dan dengan tenaga yang berlipat ganda. Dan kita juga harus berjaga-jaga dalam segala hal, karena setan tidak akan tinggal diam. Dia akan dengan sekuat tenaga untuk mematangkan teknik dan rancangannya untuk mendatangkan suatu bahaya. Kalau saja umat Advent setelah kekecewaan besar tahun 1844 memegang teguh iman mereka dan terus maju dalam kesatuan saat dimulainya pemeliharaan Allah, menerima pekabaran malaikat yang ketiga dengan kuasa Roh Kudus, mengumandangkannya kepada dunia ini, niscaya mereka sudah melihat keselamatan dari Allah. Tuhan tentu telah melaksanakan dengan perkasa mendukung usaha-usaha mereka. Pekerjaan ini sudah selesai dan Kristus sudah pasti datang. Sebelum ini, untuk menyambut umatnya dengan pahala mereka, bukankah kehendak Allah supaya kedatangan Kristus mesti demikian tertunda? Mungkin saja kita harus tetap tinggal di dunia ini selama bertahun-tahun seperti waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka seharusnya bisa saja lebih cepat sampai ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa mereka sampai 40 tahun di padang belantara? Itu karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak melaksanakan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Dan ini juga terjadi kepada kita pada saat ini, di mana kita sudah lama menunggu tapi Yesus belum datang. Ini dikarenakan karena pembangkangan kita. Kita masih hidup dalam hal-hal keduniawian. Kristus sedang menunggu dengan kerinduan yang besar atas pernyataan dirinya di dalam jemaatnya. Apabila tabiat Kristus sudah dipantulkan dengan sempurna oleh umatnya, barulah ia akan datang untuk merangkul mereka sebagai miliknya. Kesempatan bagi setiap orang Kristen tidak hanya menantikan, melainkan mempercepat kedatangannya. Tuhan, sekiranya kita menyandang namanya dan menghasilkan buah kemuliaannya, maka Kristus akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga itu. Dengan menyiarkan Injil ke seluruh dunia, maka kita berpuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bukan hanya menantikan, melainkan mempercepat kedatangan hari itu. Sementara kemurahannya diperlunak dengan seruan-seruan kepada pertobatan, catatan itu tetap terbuka. Tetapi bila mana angka-angkanya mencapai satu jumlah yang telah ditetapkan Allah, maka pekerjaan murkanya dimulai. Bila mana waktunya sudah tiba bahwa kejahatan telah mencapai batas kemurahan Allah yang telah ditentukan, maka panjang sabarnya pun akan berhenti. Apabila penjumlahan angka-angka dalam catatan buku surga menandai jumlah pelanggaran selengkapnya, murkanya pun akan datang. Walaupun Allah masih sabar dan sangat-sangat sabar terhadap kita, tetapi ada satu batas di mana batas panjang sabar Allah di mana kita tidak boleh melampauinya. Di mana apabila kita melampaui hal tersebut, maka murka Allah akan terjadi atas kita. Ada batas di mana penghakiman Tuhan tidak dapat ditangguhkan, dan ada batas di mana panjang sabar Tuhan tidak dapat juga ditangguhkan. Kiranya Tuhan tidak memberikan istirahat baik siang maupun malam kepada mereka yang sekarang ini tidak dipeduli dengan malas dalam tugas dan pekerjaan Allah. Kiamat sudah dekat. Inilah yang Yesus mau agar kita senantiasa menaruhnya di depan kita. Singkatnya waktu. Bila mana kita kelak berdiri bersama umat tebusan di tepi laut kaca dengan kecapi emas dan mahkota kemuliaan, dan di hadapan kita terbentang kekekalan yang tak terukur, maka kita akan menyadari betapa singkatnya masa percobaan dalam penantian itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menggunakan waktu yang ada, karena waktunya sudah sangat singkat. Bukan lagi keronan kita bersantai-santai, tapi sebaiknya kita seperti berlari. Sebaiknya kita berjuang dan bersungguh-sungguh dengan waktu yang ada saat sekarang ini. Karena iblis pun tahu bahwa waktunya dipersingkat.
Dan kita juga harus sadar, kita jangan karena hal-hal keduniawian kita tidak menyadari waktu sekarang telah singkat sehingga kita tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bila mana waktu telah berlalu, waktu itu akan berlalu untuk selamanya dan kita tidak akan bisa kembali ke waktu tersebut. Kita tidak dapat kembali dan Tuhan tidak akan memberi kita waktu yang sekarang untuk mengambil waktu yang telah berlalu itu. Dan sekarang yang kita harus lakukan yaitu mendisiplin diri kita agar diri kita hidup menurut kemauan Tuhan. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 25 diceritakan di situ di mana pada waktu meninggal Lazarus langsung naik ke surga dan orang kaya itu turun ke alam maut. Di sini diceritakan bahwa orang kaya ini memiliki penyesalan yang sangat besar, di mana dia menyadari setelah dia masuk ke neraka bahwa dia telah menyia-nyiakan hidup. Orang kaya itu menyia-nyiakan kesempatan yang pernah dimilikinya, kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dalam Review and Herald 31 Juli 1888 dikatakan akan tiba saatnya tidak lama lagi dari sekarang. Maka sebagian dari kita yang percaya akan hidup di dunia ini dan akan menyaksikan kegenapan yang sudah dinyatakan, serta mendengar suara penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah yang akan bergema dari pegunungan, dari dataran, dan dari lautan sampai ke ujung. Jadi karena waktunya sudah sangat singkat, marilah kita menggunakan waktu yang singkat ini dengan melakukan segala yang Tuhan sudah perintahkan untuk kita lakukan, supaya kita boleh mempercepat kedatangannya dan tidak larut dalam hal-hal keduniawian. Sebagai kesimpulan, bila manakah itu akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan waktu kedatangannya. Dalam Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dan Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hendaklah kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang siap sedia dengan minyak atau Roh Kudus, mempersiapkan diri kita secara sungguh-sungguh, mengerjakan bagian kita secara sungguh-sungguh, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena apabila pada waktu Yesus datang, dia akan mendapati kita sedang mengerjakan pekerjaan Bapa, tetapi tidak menganggur atau bermalas-malasan. Dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14 disingkatkan, sekarang adalah saat bagi kita untuk bangun dari tidur. Janganlah kerohanian kita masih tertidur, sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada saat kita mulai percaya. Hari sudah hampir siang, kita harus menanggalkan segala perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Kiranya firman yang singkat ini boleh mendorong kita untuk menyiapkan kita menjadi lebih baik dari hari ke hari dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali, dan juga mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan untuk mempercepat kedatangannya supaya menjemput kita ke dalam tempat yang telah dia sediakan bagi kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Terima kasih kepada Saudari Dian Gonda untuk renungan firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya apa yang kita dengarkan tadi dapat menjadi satu hal yang dapat menguatkan iman kita dan dapat mengingatkan kita lagi untuk tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan untuk mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Dan untuk menutup ibadah kita pada malam ini, kita akan menyanyikan lagu I Will Go.
Mari kita satu dalam doa. Doa tutup oleh pembicara. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa kekal, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami telah belajar firman-Mu, kiranya pelajaran kami pada malam hari ini boleh mengingatkan kami untuk lebih hari lebih setia kepadamu Bapa, dan kiranya kami boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang yang berada di sekitar kami, dan dapat mempercepat kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami sepanjang malam hari ini Tuhan, sepanjang sisa kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ibadah kita pada malam ini telah selesai. Sebelum kita meninggalkan Zoom meeting ini, mungkin ada pengumuman yang ingin disampaikan oleh majelis jemaat kepada majelis, kami persilakan. Baik, shalom, damai di hati. Selamat malam saya ucapkan untuk seluruh anggota jemaat Taman Harapan dan juga tamu-tamu yang sudah hadir dalam ibadah malam permintaan doa pada malam hari ini. Saya yakin percaya kita sudah diberkati ya oleh firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kita dengarkan bersama, dan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, yang sudah melayani pada malam ini. Terima kasih untuk Prilly Manembo yang sudah memandu acara pada kita pada malam ini. Kemudian terima kasih juga Saudara Stanley Walean yang sudah bersaksi, dan juga terima kasih Ketua Billy Sekeon yang sudah menyatukan kita dalam doa syafaat dan lagu pujian. Kami terima kasih kepada keluarga Morris Kani ya, dan terlebih khusus berterima kasih kepada Dien yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati saudara-saudara yang sudah melayani pada malam hari ini dan boleh melayani lagi pada saat-saat yang akan datang. Baik, pengumuman jemaat kita pada malam hari ini, mohon diperhatikan, acara kebaktian Sekolah Sabat akan dimulai jam 9 tepat untuk Sabat besok. Kemudian berikut ada beberapa penyampaian yang sudah diputuskan Edkom pada hari Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022 dan perlu menjadi perhatian bersama untuk seluruh anggota Jemaat Taman Harapan pada malam hari ini. Dengan mempertimbangkan COVID-19 yang sudah melandai dan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri PPKM level 1 untuk Jakarta, dan tempat ibadah sudah bisa 100%, maka dengan itu Edkom memutuskan untuk pertama mencabut larangan beribadah untuk anak-anak dan lanjut usia. Jadi semua usia sudah bisa masuk beribadah. Bila mana kelompok mereka masuk, semua usia sudah bisa. Jadi dari anak-anak sampai saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang lanjut usia ya. Jadi sudah bisa. Kalau kemarin hanya sampai 12 tahun ke atas dan 60 sampai 60 tahun ya. Saat ini sudah dari anak-anak sampai lanjut usia sudah bisa masuk, dengan catatan bahwa harus sudah vaksin, minimal vaksin yang kedua, dan lebih baik kalau sudah vaksin booster. Jadi ini catatan bahwa bisa datang ke gereja untuk yang lanjut usia tetapi harus sudah vaksin, minimal vaksin yang kedua. Kemudian kelompok yang hadir beribadah setiap Sabat ada 3 kelompok yang biasanya kita bagi dalam 2 kelompok. Mulai Sabat besok ada 3 kelompok yang akan berbakti di gereja. Jadi Sabat pertama semua kelompok masuk kecuali kelompok 1 untuk Sabat besok. Jadi yang akan masuk ke gereja Sabat besok adalah kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian Sabat berikutnya, Sabat kedua,
semua kelompok masuk kecuali kelompok 2. Kemudian sahabat berikutnya lagi, sahabat ketiga, semua kelompok masuk kecuali kelompok 4. Dan pada sahabat yang terakhir, sahabat keempat, semua kelompok akan masuk karena akan diadakan ibadah perjamuan asa yang kudus. Jadi mulai sahabat besok sudah 3 kelompok yang akan masuk. Hanya yang tidak masuk kelompok 1, yang masuk kelompok 2, 3, dan 4. Kemudian pengumuman berikut bahwa rapat majelis rutin bulan Juni tahun 2022 akan diadakan secara offline di gereja pada hari Sabat atau tanggal 4 Juni pukul 19 sampai selesai. Jadi sepanjang COVID ini rapat majelis diadakan online dan mulai bulan Juni ini akan dilaksanakan offline dan dilaksanakan pada setelah tutup Sabat jam 19.00 sampai selesai. Boleh menjadi perhatian bagi seluruh anggota majelis. Kemudian pengumuman selanjutnya, Sabat besok adalah Sabat batik. Jadi karena Sabat pertama, marilah kita menggunakan batik untuk datang ke gereja. Kemudian pengumuman selanjutnya diingatkan kepada semua anggota EDCOM, besok malam tepat jam 7 akan diadakan rapat EDCOM untuk agenda bulan Juni 2022. Sabat besok, Jemaat Taman Harapan akan kedatangan tamu dari Jemaat Monebo, Jakarta Timur. Jadi mereka akan melayani dari acara sekolah Sabat sampai acara khotbah. Adapun maksud kedatangan dari Jemaat Monebo ini, selain mereka melayani, mereka mau mencari dana untuk pembangunan gereja mereka. Untuk itu diharapkan kepada seluruh anggota Jemaat Taman Harapan untuk boleh berpartisipasi membantu pembangunan gereja dari Gereja Monebo, Jakarta Timur. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Mungkin ada tambahan pengumuman dari pendeta atau ketua-ketua yang lain. Dipersilakan, pendeta. Baik, kalau sudah tidak ada dari pendeta dan ketua-ketua, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada hari Sabat nanti. Terima kasih, selamat malam.